Menjadi orang yang dihormati itu bukan masalah jabatan. Bukan masalah kita punya gelar apa, duduk di posisi mana, atau berapa banyak orang yang manggil kita bos. Karena rasa hormat yang asli itu, dia tumbuh bukan karena status, tapi karena sikap. Orang bisa saja tunduk sama kita karena kekuasaan kita, tapi belum tentu hormat dengan karakter kita. Justru, yang paling dihormati itu bukan yang duduk paling tinggi, tapi yang berdiri paling tenang, yang tahu cara bersikap, yang gak panik ketika gak disukai, dan dia fokus untuk dihargai orang lain. Perhatiin deh, semakin kita gampang didekatin orang, semakin kita jarang dihargai. Semakin kita selalu tersedia buat orang lain, semakin mereka ngerasa kita itu harus selalu ada, ya makin gak ada harganya kita. Karena hadir untuk mereka itu sudah menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi pilihan. Orang itu justru menghargai orang-orang yang misterius, yang gak selalu tampil, yang diam tapi tajam, yang hadir seperlunya, bukan setiap saat. Dan mereka itu gampang sekali ngeremehin orang yang terlalu terbuka. Cerita setiap saat, selalu jawab dengan cepat, dan selalu bilang iya walaupun kita capek. Kenapa bisa begitu? Karena kamu selalu hadir tanpa batasan. Nilaimu itu pelan-pelan akan turun. Bukan karena kamu kurang baik ya, tapi karena kamu tidak punya batasan. Nah, ini yang kita mau bahas. Bagaimana cara jadi pribadi yang dihormati bukan karena pencitraan. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang dihormati tanpa harus maksa orang lain untuk hormat. Karena rasa hormat itu bukan diminta, tapi ditanam dari sikap. Yang pertama, jangan telepon lebih dari 2 kali. Kalau nggak diangkat, itu sudah jelas pesannya. Pesannya itu bukan kamu harus nelpon lagi, bukan harus ngechat lagi. Itu sinyal. Mungkin dia sibuk, mungkin dia nggak pengen diganggu. Atau mungkin dia nggak suka ditelepon, dia lebih suka nulis pesan. Jangan gampang apa-apa nelpon, apalagi sampai video call. Tapi ini nggak berlaku untuk adik, kakak, keluarga, dan sebagainya ya. Ini nggak berlaku untuk mereka. Orang yang tahu kapan mundur lebih berkelas daripada maksa terus maju. Yang kedua, jangan terlalu gampang akrab. Kedekatan itu hak istimewa, bukan hak mutlak. Gak semua orang layak untuk tahu isi hidup kita. Kita juga gak harus buru-buru dengan membuka pintu terlalu lebar. Dale Carnegie bilang di bukunya How to Win Friends and Influence People, orang akan jauh lebih respect dengan kita kalau kita tahu bagaimana menempatkan diri kita. Kita nggak bisa langsung akrab cuman hanya ngobrol 2 kali. Atau karena sering ketemu di timeline. Kedekatan itu harus diuji lewat waktu. Lewat kepercayaan. Lewat situasi yang membuat kita tahu mana yang tulus dan mana yang hanya numpang nyaman. Karena yang buru-buru akrab bisa jadi cepat perginya setelah dia tahu kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi gak usah takut dibilang dingin, jaga jarak. Justru disitulah letak nilaimu. Karena kedekatan yang dilakukan buru-buru itu bikin capek. Tapi kedekatan itu dibangun pelan-pelan dan benar-benar berakar. Yang ketiga, simpan nasihatmu. Nanti diminta, baru bicara. Kadang orang itu hanya butuh didengar, bukan dikuliahi. Plato bilang, orang bijak bicara karena mereka punya isi. Orang bodoh bicara karena mereka harus bicara. Sebelum kasih saran, tanya dulu. Kamu cuman pengen didengerin atau mau denger saran saya? Orang akan lebih hormat sama yang tahu kapan bicara, bukan yang cerewet tiap waktu. Yang keempat, kurangi cerita. Hal penting harus disimpan. Bukan semua hal harus diumbar. Bukan semua cerita harus dibagi. Di buku The 48 Law of Power bilang, diam itu adalah kekuatan. Kita hidup di zaman yang apa-apa oversharing gitu. Tapi kadang yang paling berbahaya itu bukan musuh, tapi mulut kita sendiri. Orang akan lebih hormat pada mereka yang punya misteri, yang tahu kapan cerita dan tahu kapan diam. Yang kelima, rencana itu bukan bahan konten. Diam
lebih unggul daripada ekspektasi. Daniel Goleman bilang di buku Emotional Intelligence, jangan janji waktu senang, jangan balas waktu marah, dan jangan ambil keputusan pada saat sedih. Jangan terlalu banyak ngomong rencana, karena bikin kita nanti lupa dengan eksekusinya. Lebih baik kita tunjukkan hasil daripada kita mengumbar rencana kita. Yang keenam, bangun lebih dari satu sumber penghasilan. Warren Buffett pernah bilang, jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan. Kalau semua hidupmu ditumpukan pada satu pintu, ketika pintu itu tertutup, habislah semua. Bikin cadangan, nggak selalu langsung besar, tapi mulai dari hal-hal kecil. Freelance, investasi, atau usaha sampingan lain. Dihormati itu juga tentang seberapa mandiri kita mengatur hidup kita. Yang ketujuh, bukan tugasmu untuk membuat orang senang. Capek banget loh kalau hidup kita untuk nyenangin orang lain. Dita Von Teese pernah bilang, kamu bisa jadi buah persik yang paling manis, tapi tetap aja ada yang gak suka dengan buah persik. Berarti apa? Jaga energi, bukan cari validasi. Kalau kamu terus mikirin pendapat orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Orang yang tahu batas energinya, itu layak untuk dihormati. Yang kedelapan, lakukan hal yang benar-benar kamu yakini. Steve Jobs pernah bilang, hidupmu terlalu singkat untuk hidup untuk menjadi versinya orang lain. Kadang orang itu ngasih saran, bukan karena dia peduli, tapi karena mereka pengen kita seperti mereka. Jadi, punya prinsip, punya pendirian, sekalipun itu salah, tapi itu kesalahan kita sendiri dan kita bisa belajar dari situ. Itulah yang bikin orang hormat sama kita, karena kita nggak gampang disetir. Yang kesembilan, kalau ada yang bantu hidupmu, ucapkan terima kasih. Terima kasih itu sederhana, tapi mahal. Cicero pernah bilang, rasa syukur itu adalah induk dari semua kebajikan. Orang yang tahu kapan berterima kasih, dia bukan cuma sopan, tapi dia berkelas. Dan kadang, satu terima kasih yang tulus itu lebih kuat dari 1000 basa-basi pujian. Jadi, kalau kamu pengen dihormati, bukan dengan memaksa orang lain untuk hormat, tapi dengan jadi pribadi yang tahu batas, tahu sikap, dan tahu cara memperlakukan diri sendiri, dan tahu cara memperlakukan orang lain. Karena pada akhirnya, orang akan hormat, bukan karena kamu terkenal, bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu tenang, punya prinsip, dan gak gampang goyah. Dan ingat, yang bikin kita dihormati bukan banyaknya orang yang tahu siapa kita, tapi berapa banyak orang yang bisa tenang ketika kita hadir. Kalau kamu suka video ini, share ke teman-teman kamu, share ke organisasi-organisasi kamu, dan tulis di kolom komentar ya, dari 9 poin ini, mana yang kamu paling relate. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, bukan jadi populer, tapi jadi berkelas. Semoga bermanfaat.